Oh, ini masuk ya? Ini Mama. Tuh Mama harus ke depan aja, jangan yang ke sini. Jangan yang ke sini, Mama harus yang ke depannya ya. Tekan di mana aja. Nah, nanti muncul nih. Mau dimatiin, mau dinyalain, bisa kan? Udah mulai. Selamat malam, Pak Nestor. Ibu-ibu yang di rumah, kita mau berdoa konsistori dulu ya. Pak Pendeta. Halo? Bapak, Dengaran, kita Kak? doa konsistori ya Pak? Nggak kedengaran suaraku enggak ya? Kedengaran Pak, jelas. Dengar jelas. Oke. Jelas sekali. Kenceng lagi. Ya. Bapak, kita berdoa dulu ya Pak. Mari. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami Tuhan dari minggu kemarin hingga pada saat ini Tuhan. Kami mau beribadah Pelkat PKP Shalom Jakarta. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin juga Tuhan pelayan firman kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Nestor Monohas yang berada di Balikpapan sana. Pimpin beliau Tuhan supaya bisa menyampaikan firman pada malam hari ini yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Pimpin juga ibu-ibu yang di rumah yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Begitu juga ibu-ibu yang mungkin belum sempat hadir Tuhan, kiranya Engkau pimpin Tuhan supaya beribadah bersama dengan kami. Pimpin juga kami yang ada di gedung gereja ini, multimedia Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik dan benar. Ampun segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Amin. Selamat melayani. Selamat melayani Pak Pendeta. Selamat malam Pendeta Nestor. Selamat malam. Selamat malam semua PKP GPIB Shalom Jakarta. Selamat malam Ibu Tante, Om. Selamat malam semua, kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring atau online pada minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Pemberita firman pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Nestor Mananohas STH dengan tema menjadi saluran berkat Allah. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara daring dan atau online ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa
Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan penyampaikan kata sambutan dari pengurus Pemkat PKP. Silakan. Shalom, selamat malam ibu-ibu semua yang berada di rumah. Pertama-tama kami dari pengurus mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung dalam ibadah Pemkat PKP pada hari ini. Semoga ibu-ibu dan kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu-ibu dan Bapak, kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua kaum perempuan Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta untuk beribadah dan bersekutu dengannya. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita iman kita. Kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita menyanyi bersama dari Gita Bhakti 113 bait 1 dan 2. Gita syukur menggema. Ibu-ibu dan Bapak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena berkat dan anugerah-Mu kami dapat beribadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon berikan signal yang baik, kecukupan pulsa dan internet yang baik dan bagus bagi ibu-ibu di rumah masing-masing yang rindu ikut Zoom ibadah pada malam hari ini. Berkati ibu-ibu, baik yang menggunakan HP atau laptop, begitu juga tim multimedia, Bapak Tember dan Nonatia dalam mengoperasikan alat-alat multimedia di gereja ini, supaya ibadah ini berjalan lancar dan menyenangkan Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga pelayan firman Bapak Pendeta Nestor Mananuhas dalam menyampaikan firman Tuhan, pimpin dan berkati agar firman yang disampaikan dan dapat firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua dan menyenangkan Tuhan Yesus. Bersihkan dan berikan juga signal yang baik bagi Bapak Pendeta di Balikpapan sana, supaya ibadah ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus.
Pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai dengan tidak kurang satu apapun. Ampun segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk pada nyanyian Mazmur pujian dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, sukacita. datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. silakan duduk. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyanyikan pada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kami persilakan ke Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersehati memohon bimbingan serta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami selaku persekutuan umat Tuhan, khususnya Pelkat PKP, GPIB, Jemaat Shalom, Slipi, Jakarta Barat. Pada malam ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah bersama sekalipun secara virtual. Tetapi kami percaya bahwa persekutuan ibadah ini tidak kehilangan nilai sesungguhnya. Kami boleh diberkati lewat persekutuan ibadah malam ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan mengurapi kami semua, sehingga firman yang kami baca, kami dengar bersama, semakin menguatkan iman kami,
menguatkan pengharapan dan juga kasih kami kepada Tuhan. Dan kami sungguh diberkati untuk menjadi berkat lewat firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sesuai dengan bacaan secara sinodal GPIB, hari ini firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mungkin liturgos bisa membacanya buat kita semua. Bisa dibacakan oleh liturgos. Kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa sekalipun lewat virtual. Masih bisa melihat wajah-wajah ibu-ibu. Sekian tahun tidak pernah berjumpa, ternyata mukanya masih tetap sama, masih cantik, awet muda, dan sudah pasti semuanya pasti sehat. Jadi puji Tuhan, puji Tuhan kalau malam ini kita bisa berjumpa. Minimal sudah ada pengobat rindu lagi. Ya. Walaupun mungkin ada pergumulan yang kita alami, ada keluarga kita mungkin yang sekarang sakit, apapun sakitnya, tapi kita tetap percaya dan bersyukur Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kita. Ya, saudara-saudara, Amin. tema dari
renungan ibadah PKP malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat adalah menjadi saluran berkat Allah. Kita akan belajar melihat tema ini dari terang firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat 9 dari kehidupan seseorang yang namanya Abraham, atau katakanlah namanya sebelumnya adalah Abram, sebagai pribadi yang sangat dikenal sebagai bapak orang beriman sampai sekarang ini. Ya, saudara-saudara, kita melihat bahwa Abraham ini adalah memang pribadi yang sangat diberkati. Dan kalau kita melihat berkat apa yang Abram miliki, pasti pertama adalah apa yang Abram miliki yang bisa dikatakan berbau jasmani. Abram adalah orang yang kaya, bahkan terkaya di tanah Ur Kasdim. Dia orang yang sesudah bisa dikatakan hidupnya sudah sangat mapan. Tidak akan kekurangan dari segi materi. Jadi pertama pasti adalah berkat yang bisa dilihat oleh mata. Dia punya harta yang melimpah, kemudian dia juga punya berkat yang lain, dia punya keluarga, dia keluarga besar, dan juga saudara pasti juga berkat kesehatan. Nah, ketika melihat kompleksnya berkat yang dimiliki oleh Abram ini, maka sekarang Tuhan mengutus dia supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Abram merasa bahwa hidupnya memang sudah sangat diberkati. Jadi karena dia merasa hidupnya sangat diberkati, maka Tuhan mau supaya dia harus jadi berkat. Seperti apakah saudara hidup menjadi berkat? Kalau kita membaca di dalam bacaan kita, Abram memiliki berkat materi, tetapi sebenarnya ada berkat yang lebih dari semua itu, yaitu dirinya Abram sendiri. Jadi apa yang Abram miliki sekarang sebenarnya Tuhan ingin supaya dirinya Abram sendiri atau dirinya Abraham itu yang juga adalah berkat yang luar biasa besar. Jadi berkat dari diri itulah yang harus dia bagi. Bukan apa yang melekat sebenarnya. Abram pribadi yang harus pergi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan diungkapkan di dalam ayat yang kedua, kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Abram tidak merasakan di sini bahwa berkat tersebut adalah apa yang dimilikinya atau harta yang dimilikinya. Tapi Tuhan mau berbicara tentang pribadinya Abram. Aku akan memberkati engkau. Engkau yang harus menjadi berkat buat orang lain. Akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, akan membuat namamu masyhur, dan akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak bangsa. Saudara-saudara, itu janji Tuhan buat Abram, bahwa dia akan diberkati dan akan menjadi berkat. Tapi sebelum saudara Abram menerima janji Tuhan tersebut, Abram perlu melakukan sesuatu dulu. Jadi sebelum dia menjadi bangsa yang besar, sebelum dia punya nama menjadi masyhur, atau sebelum dia menjadi berkat buat orang lain, Abram harus melakukan sesuatu lebih dulu. Yaitu yang pertama adalah di ayat pertama. Ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri akan kutunjukkan. Jadi Abram
kalau ingin dipakai Tuhan menjadi berkat, dia harus melakukan ini dulu, ayat 1. Dia harus pergi dulu, justru meninggalkan harta bendanya, meninggalkan tanah yang mungkin sangat luas, meninggalkan harta benda yang melimpah tersebut, ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan, yang tidak tahu negeri apa itu. Abram harus melakoni itu dulu. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, Abram tidak adu argumen dengan Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa kalau saya pergi, siapa yang akan mengurus saya punya aset. Dia juga tidak mengatakan kepada Tuhan Allah bahwa mungkin mohon maaf, sekarang saya sudah tua, umurku sudah 75, sudah tidak kuat jalan. Jadi kayaknya susah saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Sekalipun di balik itu ada janji yang sangat luar biasa indah. Tapi Abram tidak membantah itu. Abram tidak keberatan ketika Tuhan katakan, kamu harus keluar dari tanahmu, keluar dari lingkungan keluarga besarmu, ke sebuah tempat yang saya tunjukkan nanti. Abram tidak mengatakan, jelas dulu tujuannya kemana. Kalau nanti saya sudah pergi, tetapi di sana nanti luntang-lantung, malah jadi susah, mendingan tidak usah pergi. Mendingan di sini ada kerjaan, di sini banyak kesibukan, di sini juga saya sudah happy, di sini sudah bahagia. Tapi saudara, itu tidak dilakukan oleh Abram. Dia merespon perintah Tuhan itu, dikatakan di sini dengan sepenuh hati. Dia tidak ragu. Jadi pertama, saudara, kalau kita mau belajar di sini, bagaimana supaya hidup itu bisa sungguh-sungguh menjadi berkat, pertama adalah menempatkan apa yang Tuhan mau di atas yang kita mau. Jadi kalau ingin menjadi saluran berkat Allah, pertama adalah memberi prioritas kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Bukan sesuatu yang terpenting buat hidup saya. Jadi kalau di sini kita melihat, Abraham itu bisa keluar dari sebuah zona yang selama ini sebenarnya membuat dia nyaman. Dia sudah punya kekayaan, dia sudah punya keluarga, sudah punya usaha, semua sudah serba maju, tapi dia keluar dari zona tersebut. Dan kita sudah tahu, saudara, bahwa daerah asalnya Abram ini, daerah Ur Kasdim ini, dan juga daerah Haran, merupakan daerah yang terkenal masih menyembah berhala. Jadi kalau ingin menjadi berkat, dia harus keluar dari zona seperti itu, dan sekarang menempatkan bahwa Allah yang hidup, Allahnya Yahweh ini, sebagai nomor satu. Bukan lagi sesuatu yang selama ini membuat diri nyaman bersama keluarga besarnya menyembah berhala. Dia tidak boleh lagi untuk bergantung ke situ. Dia harus belajar untuk bergantung sama Tuhan yang sekarang memberikan dia perintah pergi. Nggak bisa, Pen. Di sini kita saudara-saudara melihat bahwa ada janji Tuhan yang sangat luar biasa indah yang diperdengarkan kepada Abraham, bahwa kalau dia melakoni itu, dia akan menjadi masyhur namanya, dan banyak orang akan mendapatkan berkat dari pribadinya. Bahkan juga Tuhan mengatakan, bagi siapa yang mengutuk engkau, dia juga akan saya kutuk. Barang siapa yang menyenangi engkau, dia juga akan mendapatkan berkat luar biasa. Jadi kita sendiri belajar bahwa kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang membuat kita nyaman, mungkin kita sangat merasa bergantung kepada sesuatu yang kita miliki, kalau ingin menjadi berkat, itu semua harus bukan lagi nomor satu buat kita. Orang seringkali merasa kalau saya sudah punya banyak apa-apa, saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Mungkin kalau kita sudah memiliki seperti Abram punya keluarga, sudah memiliki aset yang banyak, uang yang banyak, atau mungkin jabatan yang tinggi, itu sudah membuat kita sangat nyaman dan merasa bahwa saya tidak butuh apa-apa dari orang lain. Bahkan kadang-kadang, saudara-saudara, saking melekatnya kita kepada sesuatu yang kita miliki,
Sampai ada pemikiran bahwa Tuhan pun saya tidak butuh. Nah, sekarang kita betul-betul belajar banyak dari suasana seperti yang kita alami sekarang ini di masa pandemi. Bahwa ternyata tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita banggakan dalam hidup. Semua bisa tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara, ada satu kesaksian yang diangkat oleh seorang gadis anak dari bankir di Spanyol. Ya. Bapaknya ini pemilik bank terbesar di Spanyol, di daerah Saragossa khususnya, yang terkena virus COVID. Bapaknya ini memiliki aset yang, bahkan hanya bilang, uang bapak saya tidak bisa dihitung banyaknya. Dia punya jet pribadi, dia punya kapal pesiar, dia memiliki aset yang tak terhitung. Tetapi untuk membeli satu helaan nafas aja bapak saya tidak bisa. Dia memiliki begitu banyak hal. Kepandaian, materi, tetapi untuk melawan saja ini virus dan bisa bernafas lagi, itu sudah mengalami kesulitan luar biasa. Dan pada akhirnya tuh dia mati. Sehingga dia katakan bahwa apapun yang melekat sekarang tidak ada gunanya. Jadi ketika manusia merasa bahwa begitu nyaman dengan apa yang dimilikinya, dengan virus ini kita sadari bahwa ternyata kita ini sangat rapuh. Sangat tidak berdaya. Abraham belajar itu melihat bahwa jangan bergantung sama apa yang dimiliki. Kalau ingin menjadi berkat, bergantunglah sama Tuhan. Bahkan termasuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun di luar logika. Pergilah ke negeri asing yang kau tidak tahu, tetapi aku menjamin perjalanan kehidupanmu akan menjadi berkat. Itu dipegang oleh Abraham. Jadi kalau sekarang saudara mungkin kalau kita membaca panggilan seperti ini, memang mungkin bertolak belakang sekarang ini. Kalau firman Tuhan katakan, pergilah, tinggalkan rumahmu, tinggalkan zona nyamanmu, dan jadilah alat berkat bagi banyak orang. Sekarang kan tidak bisa kita pergi-pergi. Justru disuruh tinggallah di rumah. Disuruh berdiam diri di rumah malah sekarang. Kalau Alkitab bilang keluar dari rumahmu. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan zona yang selama ini membuat engkau nyaman. Pergilah. Jadikan dirimu alat untuk memberkati orang. Tapi apakah saudara firman Tuhan ini sudah tidak relevan karena suasana pandemi? Kan tidak, saudara. Sekalipun kita seperti ini di virtual, tetap bisa jadi berkat. Tetap kita bisa keluar. Artinya kita bisa mengolah apa yang kita punya untuk menjadi alat berkat buat orang. Kalau mungkin kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak mungkin. Semua orang pasti ada berkatnya. Kalaupun mungkin tidak memiliki berkat dari segi materi, tapi Tuhan masih berikan kita diri seperti Abraham. Diri kita ini, pribadi kita ini itu berkat luar biasa dari Tuhan. Dan nafas kehidupan ini berkat yang terbesar. Jadi istilahnya selama kita bernafas, mari diolah supaya menjadi berkat buat orang. Mari ditata supaya diri kita ini menjadi sebuah potensi yang bisa memberkati kehidupan orang lain. Jadi memang sekarang ini anak-anak Tuhan itu sementara diproses. Bagaimana dalam suasana susah, suasana sulit, tetapi kita masih merasa diri sebagai pribadi yang diberkati, dan Tuhan mau pakai kita sebagai sarana memberkati juga orang lain. Mungkin kita kaget ketika mendengar di Palembang ya, walaupun sekarang ditelusuri itu mungkin itu hoax, ada satu keluarga yang menyumbang 2 triliun. Mungkin orang pikir ini keluarga so gila tuh. Masa kasih doi begitu banyak? Nak mikir apa? Walaupun sekarang ditangkap juga itu anak. Putri bungsunya si almarhum. Dianggap sebagai penyebar kebohongan. Duitnya belum ada. Tapi sudah diekspos dan seterusnya. Ya mungkin tidak harus menyumbang 2 triliun.
menyumbang 1 liter beras untuk keluarga yang kehilangan pekerjaan, itu kan sudah membuat kita punya diri jadi berkat. Sekalipun mungkin tidak harus masuk TV, tidak harus menjadi masyhur, menjadi terkenal, tapi sudah bisa berbuat sesuatu. Apalagi buat gereja Tuhan, saudara. Mungkin memang gereja sekarang ini ya sangat berbeda dengan masa normal sebelum virus ini. Mungkin ada gereja yang tetap saja survive, tapi mungkin banyak gereja yang juga sangat membutuhkan perhatian ketika ya karena ibadah sudah terjadi di gereja hari Minggu, ibadah di rumah masing-masing, tapi kalau tanya nggak store-store, kan juga begitu. Tetapi bagaimanapun juga tetap harus menjadi berkat gereja tersebut. Tetap harus merasa kita gereja diberkati dan harus jadi berkat. Dan menjadi berkat itu tidak harus kepada orang yang kita kenal. Terhadap yang tak dikenal pun Tuhan bisa memberkatinya. Ketika Abraham diperintahkan untuk pergi ke sebuah negeri yang ternyata itu negeri Kanaan. Di situ sudah begitu banyak orang di sana, Abraham diutus untuk harus menjadi berkat di lingkungan yang tidak semua orang suka. Dibilang ada juga yang memusuhimu, ada juga yang membencimu, tapi bagaimanapun tetap kau harus jadi berkat. Jadi walaupun mungkin kita dimusuhi, dibenci, atau dibully, atau apapun, justru di situ kalau kita bisa menjadi saluran berkat, itu kita luar biasa. Dan boleh tampil sebagai pribadi yang menang kalau begitu. Jadi kalau kita ingin melihat berkat Allah, semua orang bisa mengevaluasinya. Kita bisa tahu bahwa seperti apakah berkat yang Tuhan beri buat kita. Tidak harus menunggu banyak. Tidak harus menunggu melimpah ruah dulu, baru kita bisa menjadi berkat dan merasa bahwa saya sih kepingin mau jadi berkat, tetapi bagaimana ya kondisi saya juga kurang, kondisi saya juga sangat menderita. Kalau sudah seperti ini prinsipnya, maka sampai kita mati tidak akan pernah bisa jadi berkat. Tetapi belajarlah menjadi berkat dari apa yang ada. Berkat Allah yang ada pada kita dan disyukuri dan dengan semangat bertanya. Untuk apa Tuhan berikan ini buat keluarga saya? Untuk apa Tuhan berikan ini buat saya? Apakah memang ini untuk saya sendiri? Atau memang Tuhan memberikan sebuah amanat, kamu harus menjadi berkat. Kamu punya keyakinan iman. Kamu punya Tuhan sebagai sumber berkat, sumber kehidupan yang tidak akan pernah membiarkan engkau kemanapun melangkah. Jadi PKP Jemaat Shalom Selipi, Tuhan juga titipkan amanat seperti ini. Jadilah berkat buat keluarga, buat gereja Tuhan, buat sesama, siapapun. Minimal kita bisa membawa berkat lewat doa, lewat nasihat, lewat penguatan apapun. Jadilah berkat. Amin. Mari saudara-saudara kita menyambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam doa, kamu harus jadi lilin kemarau, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersih
Saudara-saudara, kita bersehati dalam permohonan syafaat. Ada pokok doa yang dikirimkan kepada saya pada saat ini. Kita akan mendoakan program PKP GPIB Jemaat Shalom Slipi di masa pandemi, mendoakan ibu-ibu PKP dan oma-oma lansia, mendoakan Jemaat Shalom yang sementara melaksanakan isolasi mandiri, mereka yang dalam proses pemulihan. Kita akan berdoa bersama juga untuk Ibu Kekasih Ibu Mary Siahaan yang dirawat di Rumah Sakit Cikini. Dan juga kita topang bersama untuk perjuangan dari adik Geraldine Fredrina Sayangbati yang akan mengikuti ujian skripsi pada minggu ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Murah, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus, yang kami percaya adalah sumber segala berkat, bahkan sumber kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur jika Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami banyak berkat dalam hidup ini. Bahkan Tuhan juga masih beri kami waktu, kesempatan sebagai persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat untuk kami boleh beribadah. Bapa di surga, firman-Mu hari ini memberikan kami motivasi bahwa sebagai umat beriman, sebagai orang percaya, tidak bisa tidak kami harus hadir sebagai alat berkat Tuhan, seperti Abram yang diutus untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Abram begitu taat, Abram begitu patuh terhadap perintah Allah untuk keluar dari sesuatu yang selama ini menjadi zona nyaman buat hidupnya. Kami juga mau belajar bahwa segala sesuatu yang kami miliki, apapun itu, adalah berkat dari Tuhan. Termasuk diri kami ini dengan segala potensi yang ada. Merupakan anugerah dan berkat Allah yang patut kami syukuri. Sehingga dengan semua yang ada tersebut, Tuhan juga memberikan kami tanggung jawab supaya dapat memakai diri kami ini dengan segala kemampuan yang ada, termasuk hal-hal yang melekat dalam hidup kami, seperti berkat jasmani. Semua boleh kami tata dengan bijak, supaya juga membias menjadi alat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Firman Tuhan mengajar kami untuk selalu hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk selalu mengingat bahwa apapun yang kami miliki semua bersumber dari Tuhan sendiri. Biarlah kami boleh mensyukurinya dan boleh menjadi alat kebaikan untuk memberkati kehidupan banyak orang, apalagi di tengah masa sulit seperti sekarang kami alami, bukan hanya sebagai gereja Tuhan, tapi sebagai bangsa bahkan dunia ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang harus dialami. Dan di dalam kondisi seperti itulah kami diajak oleh firman Tuhan hari ini, supaya saling peduli, saling menguatkan, saling menopang dalam doa. Kami saling membantu dan saling berbagi, sehingga tidak ada orang yang merasa sendiri dalam menata hidup. Ada banyak orang yang Tuhan utus, Tuhan hadirkan untuk menjadi sarana memberkati sesamanya. Kami diberikan tanggung jawab untuk melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat persekutuan Pelkat PKP GPIB Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat. Tuhan memberkati wadah ini. Apapun yang menjadi program kerja mereka,
khususnya di masa pandemi ini. Berkenan diberkati Tuhan, dan semua itu juga boleh bermuara hanya buat kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang mempunyai persekutuan ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua anggota Pelkat TKP dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan boleh naungi mereka semua dengan berkat. Tuhan beri kesehatan buat mereka. Tuhan memberkati dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Dan kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kami Tuhan setiap hari. Kami juga Tuhan memohon supaya kebesaran kuasa-Mu selalu menaungi kehidupan persekutuan Pelkat PKP, GPIB Jemaat Selipi, dan juga seluruh warga jemaat. Jika saat ini ada warga jemaat yang sementara mengalami sakit, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, maupun dirawat secara mandiri di rumah masing-masing, bahkan sakit apapun yang mereka derita. Kami juga Tuhan topang bersama dalam doa untuk Ibu Mary Siahaan, yang sementara dalam perawatan medis di Rumah Sakit Cikini. Ya Tuhan, kami memohon, berkenanlah Engkau boleh menopang mereka semua dengan kebesaran kasih-Mu. Kami merindukan supaya mereka semua boleh sehat, mereka boleh dipulihkan dari segala kelemahan ini. Dan mari Tuhan kuasa-Mu berproses, berkati setiap upaya yang sekarang ditempuh, melalui pelayanan tenaga medis, perawat dokter, maupun lewat perhatian, pelayanan dari segenap keluarga yang ada, lewat topangan doa dari teman-teman seiman. Semua boleh menjadi sarana yang sungguh diberkati oleh-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa supaya saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan ini dikuatkan Tuhan dalam iman pengharapan mereka. Jangan biarkan Tuhan kami putus asa. Sekalipun persoalan kehidupan sekarang begitu berat, tapi kami tetap percaya kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu yang kami hadapi. Kebesaran cinta kasih Allah melampaui apa yang kami rasakan. Dan kami terus boleh bersandar, bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kebesaran dari cinta kasih-Mu Tuhan. Jika Engkau boleh memberkati Abraham bersama dengan keluarganya, kami percaya berkat yang sama tidak pernah berhenti terjadi, bahkan terus dialami oleh semua orang percaya dimanapun berada, termasuk kami anak-anak Tuhan. Kami pasti akan ditolong dan terus disertai oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mendoakan adik Geraldine Fredriana Sayangbati. Dalam pekan ini anak kami akan menghadapi ujian skripsi. Kami mohon kepada Tuhan, mari anugerahkan hikmat buat anak kami ini. Beri dia kekuatan dan kemampuan, supaya ketika dia diperhadapkan dengan dosen penguji, dia dapat menjawab, bahkan boleh mempertanggungjawabkan skripsinya dalam naungan, pertolongan, kuasa-Mu Tuhan. Dia dipersiapkan dengan baik, bahkan diberikan Tuhan kesehatan yang baik pula. Dan pada waktunya kami percaya ada berkat terbaik yang akan dialami oleh adik Geraldine dalam menata kehidupannya ke depan. Diberkati juga orang tuanya dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga menopang bersama dalam doa untuk hamba-Mu, pendeta yang melayani di GPIB Jemaat Shalom Selipi, Pendeta Aprianus Libat bersama keluarga, dan para hamba Tuhan yang lain, seluruh diaken, penatua, dan juga pengurus kategorial yang ada. Mari Tuhan Yesus berkati mereka semua, jaga mereka semua, anugerahkan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah segala potensi diri dapat kami manfaatkan dengan baik dalam melayani jemaat-Mu, dan semua itu hanya demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan anugerahkan kekuatan bagi semua aparatur negara kami di masa pandemi ini,
dalam mengambil segala kebijakan, biarlah hikmat-Mu Tuhan yang juga menuntun mereka. Sehingga setiap kebijakan itu semua menjadi berkat buat semua lapisan warga bangsa. Kami juga Tuhan berdoa untuk segala upaya dalam menangani wabah pandemi ini. Tuhan Yesus akan memberkatinya. Bagi semua tenaga kesehatan, para dokter perawat yang setiap hari tak mengenal lelah dan waktu mereka terus berkarya, melayani banyak orang, Tuhan berkati mereka semua. Bahkan juga berbagai unsur yang lain yang juga terlibat dalam penanganan wabah ini, kami juga memohon pertolongan dan pengasihan Tuhan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan terus berkati dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa, bersyukur bersama di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 14 yang menyatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Bagi yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui scan kode QR atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari nyanyian jemaat Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Aku bersyukur. Sambil mempersembahkan kepadanya seperti
kita satu dalam doa. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat dan anugerah-Mu, kami bisa memberikan sedikit berkat yang begitu besar, berkat yang Tuhan berikan pada kami masing-masing, Ibu, pada malam hari ini. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin juga rekan-rekan sepelayanan kami dalam mengelola persembahan kami ini, supaya dapat dipakai dalam pelayanan baik di Gereja Shalom ini maupun di pos-pos Pelkes yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Warta Pelkat PKP. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, KMJ dari GPIB Shalom, Bapak Pendeta Nestor Mahamana Nohas STH, Shalom dari Balikpapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Atas nama pengurus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pianis, song leader, multimedia, Nona Ariel Sembiring, Nyonya Joy Sembiring, Bapak Tember Mulasi Tompul dalam pelayanannya ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Nona Bapak Ibu sekalian. Untuk Warta Pelkat PKP, yaitu masih program ibadah rutin setiap Selasa, dan untuk ibadah minggu depan akan diinfokan melalui WA Group yang akan di-share nanti. Untuk perayaan 17 Agustus, kita akan adakan ibadah gabungan, karena kebetulan 17 Agustus itu adalah hari Selasa, itu program kita tetap menjalankan ibadah, tapi karena ada perayaan ibadah 17 Agustus, kita akan gabung. Untuk itu ibadah khusus untuk Pelkat PKP pada tanggal 17 Selasa 17 Agustus tidak ada, tapi ibadah gabungan, yaitu Gereja Shalom. Dalam rangka ibadah 17 dari Pelkat PKP akan berpartisipasi, karena setiap Pelkat akan diminta untuk berpartisipasi. Dari Pelkat PKP akan berpartisipasi, yaitu mengirimkan video memasak dari rumah masing-masing. Untuk info selanjutnya, karena mungkin dari TPG akan baru memasukkan ke PHM pada malam hari ini, tapi itu hanya formalitas aja, karena memang sudah disetujui daripada pengurus PKP dalam melaksanakan pengiriman video memasak dari rumah masing-masing, mengingat pandemi yang saat ini, jadi kita kerjakan dari rumah aja masing-masing. Infonya akan kami jelaskan melalui WA Group PKP. Terima kasih. Saya melalui ibadah ini, saya secara pribadi ya boleh bersaksi sedikit, karena 2 minggu yang lalu kami dapat ya seleksi alam ya, giliran dapat keluarga yang mendapat terpapar COVID, dan untuk ini sudah 3 minggu, jadi kami sudah selesai. Anak-anak saya, kebetulan yang sakit adalah kedua anak saya positif dan saya negatif. Jadi saya mau bersaksi sedikit, ibu-ibu. Ketika itu seleksi alam datang dalam keluarga, meskipun kita itu dalam keadaan berdoa dan tidak khawatir, tapi ketika itu terjadi pasti ada kepanikan. Saya panik, benar, dan saya panik untuk menerima kenyataan bahwa pertama yang saya hadapi anak saya dulu yang kecil, yang itu mungkin kita di rumah coba-coba ya, karena memang kita siapkan itu antigen. Kok ini anak ada
panas 37, batuk sedikit, kita cobalah antigen. Kaget katanya, mama positif. Ah masa? Kaget ya, saya lagi di itu. Coba mama kan yang paling lemah di sini bertiga. Tapi mama negatif. Coba ulang yang ketiga, kasih ke adik aja. Kakak nggak usah, kakak kan nggak sakit. Tetap positif. Kaget pokoknya. Jadi kami bertiga PCR dan malamnya itu kami langsung pisah kamar karena kebetulan yang kecil itu tidur bersama saya dan kakaknya di kamar sebelah. Jadi adiknya pisah kamar sama saya karena biar saya yang keluar dari kamar ya ibu-ibu, karena saya negatif, anak saya yang kecil positif, saya keluar. Tapi itu gimana, sebagai ibu saya melihat anak, saya takut, Bu. Jadi semalaman itu saya nggak tidur, pakai video, liatin itu anak bergerak nggak, dia bernapas nggak gitu, lihat dari video. Saya liatin terus. Lalu saya bilang ke si Kristi, anak yang gede besar, Kristi kita lihat ya, mama sampai jam 3 liatin si Ade tidurnya. Dan sampai pagi, dengan kita udah PCR ya bertiga. Ketika siang PCR keluar, ternyata yang positif juga kakaknya. Oh semalam saya tidur sama kakak, akhirnya saya dikeluarin lagi dari kamar. Adik yang datang ke positif, saya yang harus keluar dari negatif itu. Negatif yang keluar. Jadi begitulah selanjutnya sampai isoman di rumah saja, isoman sendiri. Dan saya juga waktu itu saking panik, khawatir, meskipun dikatakan kita tidak perlu khawatir, tapi itu gimana perasaan itu datang juga kekhawatiran ibu-ibu. Sebagai ibu ya saya datang juga kekhawatiran, tapi ketika saya tahu bahwa kedua anak saya positif itu sedikit lega karena saya bisa melihat anak saya itu berdua di kamar isoman ya. Kalau sendiri mungkin saya nggak akan tidur dan mungkin saya bisa kena juga ya karena panik kan, imun akan turun. Tapi ketika itu saya minta berdoa, telepon Bapak Pendeta, telepon Ibu Yola, terima kasih, telepon Pak Sembiring, sama Ibu Desi, kita didoakan biar mengurangin rasa kekhawatiran dan panik dalam diri saya. Dan puji Tuhan, pada anak saya tetap di kamar, tidak berhubungan sama saya, ya tinggal kasih makan, begitu yang sehat gitu. Hari ke-10 dokter bilang di PCR lagi dan kebetulan sudah bagus karena CT pertama anak saya itu 7 dan 9. Setelah sehari ke-10 itu insoman, mereka ke rumah sakit di PCR jadi 32 dan 35. Tapi belum boleh keluar kata dokter gitu. Tapi pas hari ke-14 dokter bilang hari ke-15 sudah boleh keluar kamar dengan catatan meskipun kami bertiga tetap memakai masker pada hari ke-21. Dan puji Tuhan kemarin adalah hari 21 dan kami sudah lepas masker. Dan tiga-tiganya kami negatif. Saya juga negatif, puji Tuhan. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mendoakan saya dan anak-anak saya hingga anak saya sembuh. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih. Kesaksian dari Ibu Olvan jadi berkat buat kita semua. Saudara-saudara, kita akan menerima amanat pengutusan. Sebagai umat percaya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati, dan mari kita menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Nyanyian penutup. Berpeganglah Tuhan di sepanjang masa hidup. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang.
Persekutuan PKP GPIB Jemaat Shalom Slipi, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom Slipi Jakarta Barat, menyertai memberkati semua orang yang kami kasihi, sekarang terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Pendeta Nestor. Terima kasih. Salam for ibu. Pak Nestor. Saya rindu Bapak. Saya rindu Bapak. I miss you. Orang-orangnya masih banyak Pak di Shalom. Mika, Ibu-ibu, Sinja, kita Ibu mau Mary, doa sebentar ya Bu ya. Kartika, Ada. Iki, Terima kasih Nestor. Di absen ya? Lagi ngabsen ya Pak? ya, Di absen sama Pak Nestor. Absen. ini tuh ada partisipannya ini. Saya nggak di absen Pak. Soalnya sama cantik dia Pak. Jadi nggak usah di absen dia. Bapak maaf Pak, kita doa dulu ya Partisipannya Pak. banyak. Gua matiin. Pak Nestor salam sama Ibu Pak. Iya, dia baru habis di vaksin kedua tadi, jadi mengantuk kata. Kedengeran ya? Pak, Sehat selalu ya Pak Pak. Nestor. Pak Sehat. Nestor mau berdoa tuh Pak. Pak, kita berdoa Oh dulu iya, ya Pak. oke. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada kami, ibadah PKP kami dari awal hingga selesai dengan 3 Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nestor pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau Tuhan. Begitu juga ibu-ibu yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan selesai ibadah ini Tuhan. Kami akan istirahat Tuhan. Kau pimpin kami semua Tuhan Yesus supaya dapat beristirahat. Dibangun besok pagi dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang malam ini Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Nestor. Terima kasih. Terima kasih Pak Ada Pendeta ibunya. Libat. Kasih semua. Ada Pak Ulangi, Pendeta terima Libat kasih. juga. Terima kasih Pak Pendeta Nestor. Oh, Kartika. Oh iya, saudaranya. Nestor ada Ibu Marvin. Halo Pak Nestor. Ibu Marvin. Ada Ibu Marvin. Aku di Kartika. Pak Nestor masih hafal nggak kita sapa pe anak? Mana? Buat Bu Yanti. Kelihatan dong Pak Nestor. Masih lah hafal semua. Dea. Oh, tahu juga Bapak. Saya Pak. PKP online. Bu Desi. Woi. Pak Tambah Nestor awet muda Ibu sama Desi ya. kita. Kita foto ibu-ibu. Pak, saya dong. Nah, Ibu Kartika. Iwan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita foto dulu ya. Jadi posenya yang cakep, jangan mangap. Foto Jo, foto penting. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, halaman 15. Satu, dua, tiga. Kembali ke halaman 1. 1, 2. Udah deh,
Joyce. Nggak jadi. Ya, sudah. Bercerita Jo. Ya. Cerita Jo. Terima kasih ya ibu-ibu. Salam ya Pak Nestor untuk Ibu Pendeta, Bu Yanti, dan anak-anak. Tuhan berkati. Hai, Dameta. Bye-bye. Salam Ibu, Bye, Mama Meli. Ngomong. Ya Bunga. Ya, Pak. Iya, gitu. Iya. Marvin gila tuh. Dadah. Ibu Marvin. Tuh. Bagus juga ya. Nyam ya. Ketemu. Apa udah tuh? Tunggu ya. Mama kok bisa pakai green gimana? Mama kok bisa pakai green screen? Habis. Green screen tuh. Mama. Pak Nestor, makasih ya. Salam Mama Ibu. Sama-sama. Tuhan Terima kasih berkati juga. pelayanan Bapak. Sehat-sehat ya Pak. Sehat. Amin. Baru pulang pemakaman saya tadi. Oh gitu. Hampir tiap iya. Kemarin pemakaman juga jam 11 malam. 11 malam? Astaga. Pernah jam 3 subuh. Waduh, jam 3 subuh. Iya. Banyak juga jemaat Kristen yang sudah Tuhan panggil. Iya, di kita juga. Kalau di sini juga. Pak Pendeta, lokasi sama Ibu Lika jauh ya? Dekat. Oh, dekat sama Ibu Lika. Dekat. Oh, Di sini dekat-dekat gerejanya. oh gitu. Kenal lah kalau dekat-dekat ya. Tapi Malah lebih jauh dari Selipi ke Sangkakala, lebih jauh itu. oh, Baru sini kan ada macet, sini lancar-lancar. ya lancar-lancar aja. Anak-anak gimana Pak? Satu di Jogja, satu di Makassar, Waduh, satu di Balikpapan. Bagi-bagi. pisah-pisah ya? Iya. Yang nomor 2 sudah ini kuliah perawat dia di Makassar. Oh, udah kuliah perawat. Oke. Akademi perawat. Olive baru selesai dia. Masih di Jogja, masih terkurung. Ya nggak boleh kemana-mana ya. PPKM, kasihan dia. Iya. Ya. Ketemu sama Togu aja, Pak. Oh iya. Di Jogja dia. Sudah 2 bulan. Oh, dua ada di sana tuh Pak. Ini siapa Pak? Anaknya Ratna. Wan, Pak Nestor. Bung Iwan. Ella. Kalau anak mencari Kangen aku nggak, Pak? punya cucu. Pak, Ibu apa kabar, Pak? Ada di sini dia. Baru vaksin hari ini dia tadi. Vaksin kedua. Kesini dong, Pak, ibunya, Pak. Ada. Oh, dia. Asik. Dalam hati nih, Ella pendeta disuruh-suruh. Tadi dong. Dari tadi. Ini mana sih sekarang? Ella pendeta disuruh-suruh. Shalom. Pak Nestor. Ini. Salam. SY. Di sini ternyata sih. cuma lagi sebelah sana. Iya. Benar yang udah mau keluar kayak Apa kabar tuh, Gerejanya mau ke Cinta. Bu Ratna, Mary. Aduh, mama aku kok pingsan, Pak Nestor. Aku habis vaksin, jadi aku ngantuk. Iya benar, ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat. Vaksin nggak boleh kemana-mana. Istirahat. Iya, ini lagi tidur Bapak lagi. Hello katanya. Ibu, saya rindu Ibu. Waktu Nanti saya, besok khotbah lagi. cintaku, yo. Kangen. Oh my God. Mana Joyce? Joyce di gereja. Joyce? So hilang. Oli sama Grace mana? Oh. Semuanya dipanggil. Kalau begitu nanti aku gabung yo, soalnya HP ku nggak bisa downloadnya semua
bisa terlalu banyak ininya memori. Foto, kebanyakan foto kan pasti. Banyak foto benar, ribuan. Foto pasti. Loli sama Oyen mana Pak Pendeta, Ibu Pendeta? Sayang. Loli sama Oyen. Karena pendek, mondar mandir. Jogja. Olip di Jogja. Mauren di Makassar. Olip udah selesai. Ya, Olip udah selesai. Nanti mau ke Jakarta dia. Habis dari Jogja dia ke Jakarta. Tunggu dulu hasil yudisiumnya, suratnya keluar, dia nunggu itu. Siapa yang beda? Baru pulang ke Jakarta. Olive, Maureen, terus yang kecil. Glory. Mauren kuliah di Makassar di Akademi Keperawatan, udah lulus. Nanti September kali baru mulai kuliah. Loli tahun depan. Asik. Tapi ada di rumah Loli. Loli ada di rumah, lagi mandi. Halo Ratna. Makasih ya udah didoain Pak Pendeta. Oh, ujian skripsi. Oh iya. Santai. Loli juga baru selesai ujian skripsi. Ya, oke sayangnya, bye. Semoga Ibu Tuhan berkati. Amin. Amin. Izin lah. Ya. Ya, makasih.